Ketemu lagi di channel Tito Family, masih dengan Adobe Animate versi 2021. Kali ini saya akan membahas beberapa tools dan tips agar kita mudah dalam membuat sebuah objek, menggambar sebuah proyek, maupun menggambar atau membuat sebuah karakter di Adobe Animate 2021. Oke, yang pertama, tools yang paling sering digunakan untuk membuat atau menggambar sebuah objek adalah Classic Brush Tool. Ini yang menyerupai kuas ya. Ini Classic Brush Tool. Di sini untuk menggunakannya tinggal kita klik saja di icon ini, kemudian kita tentukan warnanya. Tentukan warnanya di bawah sini ya, bisa kita lihat fill color. Untuk mengubah warnanya kita tinggal klik saja di bagian sininya. Ini fill color berarti bagian dalam uh, objek ya. Kita klik, kemudian kita cari warna yang kita inginkan. Misalkan kita menggunakan warna biru tua ya, seperti ini. Kemudian ini bagian stroke-nya ya, kita pilih warna yang lain, misalkan yang ini. Oke. Kemudian sebelum kita menggunakan classic brush tool ini ya, kita di sebelah kanan ada pilihan option lagi ya. Ini ada size di sini. Ada size ya. Size ini adalah ukuran besar kecilnya garis yang akan kita hasilkan nantinya. Di sini kita bisa lebarkan ke kanan ya, seperti ini. Ini akan semakin ke kanan ya. Kita geser ke kanan akan semakin besar garisnya. Ya. Kalau ke kiri semakin kecil. Jadi untuk penggambaran objek ini nanti tergantung dari kebutuhan kita ya. Ukuran mana yang dibutuhkan. Untuk kali ini saya menggunakan size-nya 2 saja ya. Misalkan ini kita bisa geser ke kanan sedikit 2 seperti ini, atau bisa diketik juga di sini. Klik, ketik angka 2. Ya, enter. Oke. Kemudian selain ini, selain ukuran dari garis yang akan kita hasilkan, kita juga bisa mengubah tipenya. Di sini tipenya ya. Kalau kita klik di sini, kita bisa lihat beberapa tipe, ada garis, ada kotak, ada juga bulat ya. Kita sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, langsung saja kita akan mencoba membuat objeknya di sini. Oke, saya goreskan seperti ini ya. Misalkan saya akan membuat objek berupa pohon misalkan ya. Oke, seperti ini ya. Kalau menggunakan uh, tools ini kalau kita menggambarnya menggunakan mouse ini agak repot ya. Jadi disarankan menggunakan pen tab ya, bukan menggunakan mouse. Oke, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk pemberian warnanya, misalkan ini saya gambar pohon seperti ini bagian batangnya. Ya, untuk pemberian warnanya kita tinggal kasih pilih lagi warna yang lain di sini. Misalkan warnanya warna gelap ya, seperti ini. Kemudian saya pilih paint bucket ini ya, untuk menyiram, untuk memberikan warna di objek yang kita sudah buat. Kita klik, kemudian seperti ini. Ya, oke. Ini kenapa tidak mau diberikan warna? Ah, ini masalahnya seperti ini. Ini yang sering dijumpai juga ketika kita menggunakan icon, menggunakan tools yang ini, Classic Brush Tool. Kita membuat gambar seperti ini. Ini ketika tidak bisa diberikan warna di dalamnya, itu masalahnya adalah garis yang kita buat ada yang terputus. Sehingga sehingga gambar yang kita buat dianggap sebagai kurva terbuka ya, terbuka. Jadi kalau terbuka itu berarti tidak bisa diberikan warna di dalamnya. Nah, untuk memperbaiki ini kita bisa zoom ya, zoom seperti ini menggunakan fasilitas di atas ini, kemudian kita zoom menggunakan 200% misalkan. Kita perhatikan baik-baik apakah ada yang terputus. Oh ya, ternyata di sini ada. Berarti kita bisa tutup lagi menggunakan Classic Brush Tool yang tadi. Kemudian kita coba garis di sini. Ya, oke. Terus sekarang kita berikan warna ya, paint bucket ya yang tadi. Kemudian kita siram di sini. Ya, oke. Jadi masalahnya seperti itu. Jadi kita harus jeli apakah garis yang sudah kita buat itu sudah tertutup atau belum. Ya, jadi kalau
eh, garisnya masih dalam bentuk terbuka, artinya dianggap sebagai kurva terbuka, maka tidak akan bisa diberikan warna seperti itu. Oke. Kemudian selain ini ya, selain classic brush tool, kita juga bisa menggunakan line tool. Line tool. Di line tool ini digunakan untuk membuat garis berupa lurus ya. Jadi seperti ini. Ya, saya contohkan. Oke, ini saya rubah warnanya dulu. Oke. Ya, diklik kiri tahan, kemudian tahan lagi, klik kiri tahan lagi. Ya, ini. Kalau objeknya yang kita mau buat berbentuk lurus-lurus seperti ini mudahnya menggunakan line tool ya ini. Jadi seperti ini. Kalau sudah tertutup begini kita bisa kasih warna lagi ya, menggunakan paint bucket. Coba kita ganti warnanya di sini menggunakan warna yang hijau misalkan ya. Kemudian kita siram dia menggunakan paint bucket, siram ya. Oke, seperti ini. Ya. Next, kemudian selain itu untuk objek-objek primitif, objek-objek yang sederhana, kita bisa langsung menggunakan fasilitas yang namanya rectangle tool. Ya, ini rectangle tool. Rectangle tool. Jadi ini tinggal diklik, misalkan kita mau objek kotak ya, kotak biasa, kita klik langsung di sini. Kemudian kita buat seperti ini. Oke. Ya, oke. Selain kotak, ini bisa juga dibuat oval seperti ini. Oval itu bulat ya. Oke, seperti ini. Kalau kita mau membuat objek berupa bulat yang utuh, misalkan ya ini kan kita tarik ke bawah, ini lonjong. Ya, seperti ini saya lepas. Kalau kita mau buat objek yang betul-betul bulat, kita bisa menekan ya sambil melakukan drag and drop ya. Kita juga sambil menekan shift ya. Ya seperti ini. Di shift di keyboard kita tahan, kemudian kita lakukan drag and drop, maka hasilnya akan membuat objek yang betul-betul bulat seperti ini ya. Oke. Yang berikutnya ini ada oval tool, kemudian ada polystar tool ya. Polystar tool ini membuat objek dengan sudut yang lebih banyak ya. Kita tarik seperti ini ya, ini. Oke. Ini. Oke, ini adalah beberapa tools. Ada lagi ya teknik untuk menggambar yang menurut saya paling mudah adalah dengan memanipulasi objek primitif menjadi objek yang kita inginkan ya, bentuknya. Oke, untuk kali ini saya akan membuat layer baru aja ya, layer baru. Saya tambahkan layer baru di sini. Kemudian layer 2 sudah muncul, layer satunya ini akan saya sembunyikan. Ya, kita tinggal klik aja ya tanda mata di sini, tak ya. Maka di sini layer 1 sudah disembunyikan, tinggal layer 2 yang muncul. Oke. Sekarang saya akan membuat apa namanya? Sebuah objek dengan cara memanipulasi dari bentuk yang paling sederhana. Jadi misalkan saya mau membuat mobil ya, gambar mobil, saya ambil objek sederhananya adalah kotak misalkan seperti ini. Kemudian saya buat kotak di sini seperti biasa ya kayak tadi. Oke. Kemudian setelah itu ada selection tool di sini dan ada subselection tool serta ada free transform tool. Ini yang akan selalu kita gunakan ya. Oke, yang pertama, langkah pertama adalah dengan mengklik icon selection tool ini ya. Kita coba klik di sini ya. Arahkan di pinggir atau di tepi dari objek yang kita sudah buat tadi. Nah, kalau kita arahkan seperti ini ya. Ini di bawah kursor ada tanda melengkung. Itu artinya kalau kita lakukan klik drag and drop di sini, maka objek ini akan berubah bentuk menjadi melengkung. Ya, kita coba aja klik kiri tahan tarik ke atas ya, seperti ini.
Oke. Kemudian selain itu ya, kalau misalkan kita mau membuat objeknya berupa, ini tadi kan garis melengkung, berupa sudut yang lancip ya. Misalkan di sini saya mau tarik ke depan ya, atau ya tarik ke depan ya, kita bisa lakukan dengan mengarahkan ke sini ya, sama kayak tadi. Kemudian kita tahan tanda ALT di keyboard ya, ALT di keyboard ya, ya seperti ini. Kemudian kita tarik, maka yang terbentuk bukan lagi garis melengkung, tapi adalah garis yang bersudut lancip ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang bagian bawahnya, karena kita mau buat mobil, jadi kita bisa tarik ke sana ya. Caranya kita bisa menggunakan sub selection tool ya, sub selection tool, kemudian kita klik di bawahnya seperti ini, di garis-garisnya ya. Maka kalau kita klik di sini, dia akan terlihat poin-poinnya ya, ini poin-poinnya setiap sudut yang kita buat ya. Nah, poin ini kita bisa geser ke kiri ke kanan ya, terserah kita. Nah, ini karena kita mau buat depan, bagian depannya mobil, maka kita tarik ke sini ke depan ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, kita mau membuat, misalkan di sini kita mau tarik ke sini ya, untuk bagian atasnya mobil ya, kita bisa juga di sini tarik seperti ini ya, set ya, misalkan seperti ini. Kemudian kita tarik di bagian ininya ke atas ya, oke, seperti ini ya. Kemudian di sini poin-poin ini kita bisa tambahkan, kita juga bisa hapus ya. Caranya bagaimana? Caranya begini. Di sebelah kiri ini ada pen tool ya, pen tool ini. Kita klik di sini. Pen tool ini adalah fungsinya untuk menambahkan poin-poin yang tadi ya. Ya, menambahkan poin-poin yang tadi. Jadi di sini kalau add berarti menambahkan, delete berarti untuk menghapus, dan convert anchor point tool ini membuat yang tadinya mungkin melengkung seperti ini. Kalau kita menggunakan convert ini, maka di sini akan membentuk sudut yang lancip otomatis ya. Oke, kita praktekkan saja di sini. Ini untuk bagian bawah rodanya, ini misalkan kita kan butuh melengkung begini ya. Kita bisa tambahkan add anchor point tool seperti ini. Kita tambahkan di sini misalkan 1, kemudian di sini 2 ya. Ya, kemudian 3, 4 ya, ada 4 seperti ini. Oke. Yang berikutnya kita bisa tarik ya. Tarik misalkan menggunakan tadi ya, subtraction tool. Kemudian kita tarik ke atas ini. Set. Oke, kita tarik ke atas ya, seperti ini. Kemudian ini tarik lagi ke sini, set. Nah, ini bentuk, misalkan bentuk bagian rodanya ya. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya di bagian belakang juga sama, kita lakukan hal yang sama ya. Oke, di sini 1, 2, 3, 4. Oke. Seperti ini. Ops. Kita klik dulu. Ya, menggunakan ini ya, selection tool, saya lupa. Oke. Kemudian kita tarik ke atas. Pindahkan, set. Ini juga sama, set. Nah, oke. Terus di bagian belakang kita coba lakukan hal yang sama ya, untuk bagian bentuk mobil bagian belakangnya. Di sini kita bisa kita bisa tambahkan lagi poin-poinnya untuk seperti ini ya, ini. Kemudian kita tarik ke sini ya. Sorry, ini harusnya menggunakan ini ya, selection tool. Oke, seperti ini. Tarik ke sini, tarik ke sana ya, ini ya, gini. Oke, kemudian ini bisa dinaikkan. Oke, ini mungkin mobil balap, jadi bentuknya agak sedikit modif ya. Oke, seperti ini. Kemudian bagian sininya
kita bisa bikin dia agak melengkung sedikit, misalkan dengan teknik yang tadi ya, kita kembali ke selection tool ya, seperti ini. Ya, kita bisa tarik-tarik sedikit supaya dia agak melengkung, misalkan seperti ini. Ya, saya Ctrl Z lagi ya. Ini bagian sini, ya ini kita tarik sedikit melengkung biar agak melengkung ya. Nah, gini. Ini juga sama. Agak diarahkan sampai dia kursornya ada tanda melengkungnya ya. Oke. Ini juga di sini sama. Oke, ya sini. Misalkan ini lagi. Oke. Oke, kalau dia tidak mau seperti itu, berarti kita bisa pakai teknik yang lain, yaitu dengan sub selection tool tadi ya. Ya, kita klik di sini pinggirnya, ini bisa terlihat di sini. Nanti kita bisa bikin dia melengkung. Ini kita zoom lagi. Oh, zoomnya sudah full ya. Oke, kita bisa tarik-tarik di sininya ya. Oke, ini juga sama ya, untuk bagian rodanya. Ini juga sama, gini ya. Oke, sudah. Kemudian berikutnya di bagian jikus ini, misalkan bagian belakangnya ini bagian belakangnya ya. Oh, ini bagian belakangnya. Misalkan dia akan mau dibuat melengkung juga sama ya caranya. Tinggal kita misalkan tambahkan di sini poinnya, tambahkan poinnya ya. Seperti ini kita tambahkan di sini poin 1. Kemudian di bagian ini kita menggunakan sub selection tool lagi, di bagian sini kita turunkan sedikit biar agak nantinya agak melengkung ya. Misalkan bagian belakang kita mau bikin melengkung seperti ini. Kemudian kita kembali lagi di selection tool ya, seperti ini. Kita tarik ke belakang. Set. Nah, supaya tidak terlalu kaku mobilnya. Oke. Kemudian di sini juga sama, kita lakukan hal yang sama. Misalkan kita tambahkan poin dulu. Kita tambahkan poin dulu seperti ini. Kemudian kita geser poin yang di atasnya menggunakan sub selection tool ya. Ya. Ini kita geser ke sini sedikit. Ya. Kemudian kita perhalus dia ya dengan selection tool seperti ini. Ya, ini set. Ya. Sehingga dia tidak terlalu kaku mobilnya. Oke. Next, berikutnya kita akan membuat rodanya ya, akan membuat rodanya di sini. Ingat dalam pembuatan objek atau menggambar objek di Adobe Animate itu, kalau kita misalkan sudah menggambar objek kemudian kita gambar objek lagi di tempat yang sama, nantinya objek yang pertama tertindih dengan objek yang kedua, maka ketika objek yang kedua kita geser, maka objek yang pertama dia akan terpotong. Oke. Jadi untuk menghindari yang seperti itu, kita harus, atau mungkin saya contohkan dulu ya biar dipahami. Ya, jadi di sini misalkan begini. Kita sudah membuat objek yang satu seperti ini kotak, kemudian saya buat lagi objek yang lain. Misalkan ini saya rubah warnanya dulu. Kemudian saya membuat objek yang lain sama-sama rectangle tool di sini misalkan ya, seperti ini. Ini saya buat objeknya dalam satu layer ya, seperti ini. Jadi kalau objeknya terjadi penumpukan seperti ini, kemudian saya geser objek yang kedua seperti ini, maka objek yang pertama dia akan menjadi terpotong atau berlubang seperti ini ya. Oke. Triknya adalah supaya tidak seperti itu, kita menggunakan layer yang berbeda. Jadi kita bisa gambar kotak merah ini di layer yang berikutnya, kita buat layer yang kedua ya, seperti itu triknya. Sama juga dengan di pembuatan objek mobil ini, untuk membuat rodanya sebaiknya kita menggunakan layer yang baru. Oke, ini saya hapus dulu ya karena ini tidak dipakai. Saya hapus dulu seperti ini. Kemudian ini saya layer yang satu saya hapus saja karena tadi tidak dipakai ya. Oke, seperti ini.
Jadi saya mau buat rodanya, ya rodanya kita buat menggunakan rectangle tool, kemudian pilih oval tool ya. Oke. Oh ya, kita pilih tambah layer dulu ya, layer yang kedua. Nah, dalam mengerjakan sebuah project, kalau layernya ada beberapa seperti ini, maka sebaiknya layer yang tidak kita gunakan, ya, tidak kita gunakan untuk menggambar, sebaiknya kita kunci, ya. Jadi misalkan ini karena kita mau bikin roda di layer ketiga, maka layer keduanya kita kunci saja supaya nanti tidak mengganggu. Ya. Kunci dengan cara ini ya, klik gembok di sini. Kemudian berikutnya kita klik lagi di layer yang ketiga, kita gambar objek di sini. Setnya seperti ini. Misalkan, oh rodanya merah ya. Ini salah warna, sepertinya kita ganti dulu warnanya. Di sini stroke-nya warna hitam gelap. Kemudian fill-nya kita pakai hitamnya agak ini ya. Oke, seperti ini. Kita coba buat di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita bisa geser-geser juga ya. Posisinya biar pas dulu. Ya, seperti ini kita geser. Oke, mungkin kurang ke atas sedikit. Ya, oke. Kemudian kalau kita mau bikin dua roda seperti ini, berarti kita tinggal kita duplikat saja. Caranya adalah Ctrl D, Shift D, sorry. Enggak mau juga. Oh, sudah. Shift D ya. Kita geser lagi ke sebelah depan. Ya, oke. Ya, seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita mau menambah kaca di sini ya, efek kaca, kita bisa juga menambahkan layer baru lagi atau bisa bersamaan dengan layer yang ketiga. Karena kalau kaca kan posisinya di atas, tidak bertumpuk dengan roda, pastinya tidak masalah gitu. Jadi kita bisa buat lagi di sini kacanya. Ya, kaca kita bisa buat menggunakan rectangle tool seperti ini. Ya, kita tinggal sesuaikan di sini. Oh, ini seperti ini ya. Ya. Kemudian kita manipulasi lagi. Kita manipulasi bentuknya ya. Jadi caranya sama kayak tadi, kita pakai subselection tool, kita klik di sini, kemudian kita tarik sesuaikan dengan bentuk dari jendela bagian atas mobil ya. Ini misalkan di sini seperti ini. Ya, oke, ini bisa dilengkungkan biar kelihatan enak dilihat. Seperti ini ke atas. Ini juga kasih ke sana misalkan. Nah, di bagian sininya ini kita perlu hilangkan saja ya poinnya. Jadi kita bisa di ini ya, delete anchor point ini kita klik. Nah, ini bagian sini kita hilangkan aja. Oke. Jadi di sini lebih enak dilihat, lebih luas ya. Oke, seperti ini kita ya sesuaikan di atas. Kemudian subselection tool lagi, kita klik di bagian sini, kita naikkan lagi supaya dia di atas ini. Ya, oke. Seperti ini ya. Oke, kemudian kita bikin lagi yang berikutnya, bagian jendela depannya. Kita bisa duplikat saja dari yang ini ya. Caranya kayak tadi ini, kemudian ya, pakai subselection tool ya, sorry, ini kemudian kita blok dulu ya, kemudian kita Ctrl D ya. Oke, kemudian menggunakan free transform tool ya, ini kita bisa tarik dia ke kanan supaya dia flip ya, terbalik karena bentuknya bentuk ininya sorry ini sepertinya bertumpuk ya.
kita bisa geser ke kanan ya, seperti ini. Nah, jendelanya ada dua ya. Ini jadi tidak terlihat mana yang depan mana yang belakang ya. Oke, tidak apa-apa sudah. Oke, kita tinggal sesuaikan aja di sini. Di sini kita sesuaikan ininya ya, bentuk jendelanya. Kita tarik lagi sedikit ke bawah biar terlihat luas. Ini juga kurang ke belakang. Kita menggunakan selection tool. Kita klik seperti ini. Ya, ini sepertinya kebanyakan poin. Kita bisa hapus saja di sini. Poin yang ini kita hapus ya. Oke. Kemudian subselection toolnya ini kita kasih ke belakang sedikit ya. Ya, ini. Oh, ini yang poin yang ini juga kita perlu hapus sepertinya. Kita hapus saja. Set ya, biar dia bisa melengkung ya. Selection tool kita naikkan sedikit ya, seperti ini. Oke. Oke, kemudian ini dinaikkan, kurang naik ke atas sedikit. Kita naikkan lagi ya, kurang besarnya. Kita besarkan supaya lebih gampang tampilannya ya. Oke, kemudian kita ini naikkan sedikit sini ya. Ya, biar lebih rapi. Kemudian ini juga sama, kita kasih ke belakang sedikit ya, seperti ini. Yang ini juga kita naikkan seperti ini ya. Oke, kita naikkan sama rata dengan yang ini ya. Ya, ini kemudian ini kita kesanakan. Ini poin yang ini kita hapus saja ya. Kita bisa hapus saja di situ. Poinnya mana? Poin seperti ini. Kemudian ini bisa kita naikkan biar dia melengkungnya halus ya. Ya, oke, seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal gambar apa namanya? Gambar efek kacanya ya. Kita menggunakan kaca ribbon ya. Berarti tinggal kita tambahkan saja di sini warnanya untuk warna yang ini ya. Warna kacanya. Ya. Kemudian caranya tinggal dipilih ini. Kalau kita misalkan mau buat efek warna kacanya itu seolah-olah seperti ada sedang melintas sesuatu, berarti kita menggunakan gradasi warna seperti ini ya. Oke. Kemudian kita pakai paint bucket, kemudian kita siram di sini. Ya, seperti ini. Ya, ini juga kita siram seperti ini ya, supaya ada gradasi warnanya. Oke, kemudian untuk pengaturan gradasi warnanya kita bisa masuk ke tools color di sebelah kanan ini ya. Color di sini. Di sini kita bisa pilih gradasi warnanya bukan cuma dua saja seperti ini. Misalkan di sini kita pakainya seperti ini yang repeat color. Ya. Kemudian kita siram di sini seperti ini. Kemudian yang ini ya. Kalau yang ini repeat colornya repeat color hilangnya secara apa namanya, tidak gradasi ya, langsung hitam dan putih. Kalau yang ini masih gradasi. Oke. Kemudian pengaturan supaya dia terlihat hitam putih hitam putih hitam putih, kita menggunakan ini gradient transform tool ya, seperti ini. Kita klik ya, ini kita bisa mainkan di sini ya, seperti ini ya. Kemudian kita bisa juga rotasi, misalkan kecilkan lagi ya, seperti ini. Kita rotasi dia ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga sama, kita coba mainkan seperti itu. Yang sini kita klik dulu, kemudian kita pilih yang bagian tengah ini, kemudian kita kecilkan lagi seperti ini, kemudian kita putar ya, ya seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah cara mudah menurut saya untuk menggambar sebuah objek daripada kita menggunakan yang klasik brush tool. Tapi ini tergantung dari kebiasaan orang juga dan peralatan juga, mana yang lebih mendukung.
Oke, satu lagi, pada saat menggambar sebuah objek itu perhatikan baik-baik bahwa posisi frame itu selalu berada di posisi yang sama. Jadi misalkan jangan sampai nanti secara tidak sengaja posisi frame dia akan bergeser ke sebelah kanan, maka nanti gambarnya akan misalkan seperti ini ya. Insert frame saya, seperti ini. Ini gambar badan mobilnya jadi hilang karena apa? Karena posisi garis biru ini ada di frame kedua, ya seperti itu. Jadi selalu pastikan di sini selalu berada di posisi frame yang sama. Saya hapus dulu, remove kembali, ya. Oke, saya kembalikan ke posisi awal. 75% seperti ini, ya. Oke, jadi ini adalah trik untuk menggambar sebuah objek di dalam Adobe Animate. Semoga bermanfaat.